Kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk bisa menjadi agen untuk filterisasi informasi terkait dengan pemilu? Cara mahasiswa membantu meluruskan berita yang beredar di masyarakat itu emang iya Iya gitu ya Bu ya gitu kan. Iya, Ayah tahu sendiri, Ayah di-share dari grup WA sebelah gitu. Pemilu yang ideal itu kayak gimana sih sebenarnya? Pemilu yang ideal itu pemilu yang Halo teman pemilih, kali ini ada yang berbeda dengan podcast dari KPU. Kali ini podcast KPU dibajak oleh para mahasiswa dan juga podcast KPU RI kali ini edisi spesial untuk pemilih muda. Kenalin dulu, namaku Fahmi Fabian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan juga kemarin-kemarin kan udah banyak nih, selain dari UGM mungkin juga ada dari UI, ada juga dari IPB, ada juga dari UMB yang sudah ngisi podcast di podcast KPU RI kali ini. Kali ini juga aku nggak bakal sendirian, aku ada temen dari Universitas Airlangga Surabaya. Halo Hana. Halo Mas Fahmi. Halo, gimana kabarnya? Sejauh ini baik kabarnya. Alhamdulillah baik ya. Iya betul. Bener. Untuk saat ini jurusan yang diambil di Universitas Airlangga apa kira-kira? Aku sekarang ngambil ilmu politik dari Ilmu FISIP. politik ya, Iya. dari FISIP Universitas Airlangga. Iya. Angkatan berapa kalau boleh tahu? Angkatan 2020. Oh 2020 berarti udah jelang-jelang semester akhir berarti ya kan? Oke. Iya siap-siap buat ngerjain skripsi gitu ya Hana ya. Aduh semangat. Aku juga sama ya semester akhir juga gitu kan. Semangat lah ya Mas buat kita harus ya. semangat semuanya kita. Bener-bener mengorbankan waktu buat nanti skripsian. Gitu betul Apalagi juga terkait dengan pemilihan umum yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024 nanti teman-teman. Itu juga menjadi momentum yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia tentu saja. Oke. Terus selain kuliah kira-kira kesibukan yang Hana lakukan itu apa aja kira-kira? Kalau aku selain kuliah, sekarang kuliah sebagai mahasiswa semester akhir, itu aku lagi diamanahi sebagai wakil ketua HIMA. Wow. Wakil ketua HIMA di ilmu politik Universitas Airlangga. Wakil ketua HIMA ya? Iya, wakil ketua himpunan. Himpunan mahasiswa di ilmu politik FISIP UNER ya? UNER, ilmu politik UNER. Terus selain itu apa lagi kira-kira? Kalau selain itu mungkin sekarang aku lagi memenuhi ini ya prasyarat kayak magang, terus aku lagi cari-cari pengalaman juga. Selebihnya sih belum ada. Aku mau fokus ke semester akhir dulu. Fokus mungkin buat ya, semester akhir nanti biar cepat lulus gitu ya. Amin. Oke, amin ya. Oke kan kalau misal boleh tahu nih kan Kak Hana kan dari dari ilmu pemerintahan, ilmu politik seperti itu kan. Ilmu politik di FISIP UNER. Nah, kira-kira untuk persiapan jelang pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan DPD RI yang mungkin tinggal menghitung beberapa bulan lagi, kira-kira menurut Hana sendiri ini gimana kira-kira? Udah cukup matang ataupun perlu persiapan lagi atau gimana kira-kira? Untuk persiapannya ya, kalau menurut aku ini untuk persiapannya sejauh ini ya udah mulai matang gitu, udah banyak kan kebetulan juga kita lagi ada di KPU ya beberapa kita ngelihat kalau KPU ini masif untuk memasarkan di media. Benar terus sekali, mengenalkan, terus juga udah mulai ada di kampus-kampus ini udah mulai ada acara-acara semacam pengenalan gimana sih cara menjadi pemilih pemula itu, pemilih yang bijak. Nah, tapi mungkin kalau menurut aku ini masih ada yang harus difokuskan gitu ya Mas, difokuskan. Itu semacam apa ya? Pemilih marginal gitu dalam artian mereka-mereka yang membutuhkan sesuatu yang khusus gitu loh, pemilih yang nggak terinklusi itu menurut aku perlu lebih diperhatikan gitu, karena di sini kan kita juga pemilu kan mencakup semuanya, semua yang terdaftar itu berarti kita berhak memilih gitu ya, berhak memilih dan berhak menggunakan hak suara. Nah di situ itu yang aku pikir perlu lebih diperhatikan lagi. Perlu lebih diperhatikan. Nah, contohnya untuk kaum marginal yang mungkin belum bisa untuk menggunakan hak suaranya dengan maksimal, kira-kira kelompok yang mana Kak?
Kalau aku bisa bilang sih kelompok-kelompok marginal yang belum bisa menggunakan suaranya secara maksimal gitu ya. Misal pasien RSJ, pasien rumah sakit jiwa, itu kan nggak sesuai tingkatan. Mungkin ada pasien-pasien yang memang masih diperbolehkan untuk memilih kayak gitu. Terus juga narapidana gitu, bagaimana caranya. Tapi sejauh ini itu kan juga udah ada gitu loh, udah ada penanggulangan untuk contoh TPS yang ramah disabilitas seperti gitu. Itu udah suatu movement yang sangat bagus gitu loh. Iya, karena memang juga pemilu sebagai sarana untuk integrasi bangsa, nggak hanya untuk memecah-mecah seperti itu, tapi juga terinklusi seperti itu kan. Iya, betul. Benar sekali. Oke, nah kira-kira Hana sendiri sebelumnya udah pernah ikutan pemilu apa belum? Kira-kira? Pemilu aku udah pernah ikutan di tahun 2019 sih. 2019 itu kira-kira Hana itu ikutnya pemilu apa? Pemilu capres kah atau pemilu calon legislatif atau yang lainnya? Nah, aku ikut pemilu capres dan kebetulan waktu itu bareng, ini aku agak lupa ya Mas, mungkin bisa di reminder, tapi waktu itu satu surat suara tuh ada legislatifnya juga kan. Gitu. Kita memilih juga ya. Berarti nggak cuma capres doang, tapi juga calon legislatif di situ juga dipilih, baik tingkat pusat DPR RI ataupun juga DPRD provinsi maupun juga DPRD kabupaten dan juga kota seperti itu ya. Berarti memang Kak Hana waktu itu juga mendapatkan beberapa surat suara seperti itu untuk nyoblos seperti itu ya. Oke. Baik teman pemilih, dan juga kita akan gali lagi terkait dengan kira-kira euforia tadi di lingkungan Hana sendiri gimana untuk pemilihannya. Oh ya, sebelumnya pengen tahu dong, kira-kira Hana dulu itu milihnya di mana sih pemilu? Kalau aku waktu itu sesuai KTP, sesuai tempat tinggal juga. Itu aku ikut pemilu di Depok. Di Depok ya? Iya, di daerah-daerah sekitar Kalimulia. Kalimulia, oke. Mungkin teman-teman yang dari Kalimulia, halo gitu. Mungkin tetangganya Hana gitu kan. Boleh say hi teman-temannya Hana gitu. Nah, kira-kira waktu itu gimana sih euforia ataupun juga keseruan dari pemilu sendiri? Kalau bisa aku lihat sih dari tetangga-tetangga, dari keluarga aku sendiri, itu bisa dibilang antusias gitu. Antusias ya berarti ya. Karena aku ingat aku itu dibangunin pagi. Itu aku dibangunin pagi karena pagi menjelang siang itu sesinya. Terus kita rame-rame ke TPS sama ada beberapa keluarga, ada tetangga juga, kita rame-rame dan di sana udah rame banget. Terus ya beberapa bahkan ada keluarga yang pakai baju rapi gitu. Nah, makanya aku kayak mau kondangan ya jatuhnya ya. Keren tapi itu keren. Keren banget, kayak mau kondangan rapi gitu kan. Padahal cuma berapa menit di TPS gitu kan. Iya, tapi keren dong. Kan itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali harus dong ya, harus rapi biar juga semangat buat bangun bangsa, bangun negeri juga seperti itu. Nah, kira-kira juga menurut Hana itu penting nggak sih kalau kita itu tahu profil dari calon yang kita harus pilih gitu? Kalau aku bisa bilang itu sesuatu yang justru penting banget, penting banget karena gini, ketika kita milih orang gitu, kita milih calon, tapi kita sendiri nggak tahu latar belakangnya apa, terus visi misi yang dibawa itu apa, terus kiranya apa yang bakal dia usung untuk menjadikan negara itu ke depannya bakal lebih improve lagi itu, ya gimana, kenapa milih, atas dasar apa, landasan apa? Kalau kayak gitu kan kayak bisa dibilang kurang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Benar teman pemilih, benar banget yang dikatakan Hana bahwa kita memang harus tahu nih seluk-beluk dari calon pemimpin yang kita akan pilih nantinya, dan juga nanti di tanggal 14 Februari gitu kan, cuman tinggal menghitung hitungan bulan lagi, berapa bulan lagi gitu kan, kita harus tahu nih seluk-beluknya. Nah, sebagai mahasiswa dari ilmu politik, kira-kira apakah juga ada misinformasi ataupun juga informasi-informasi bohong yang mungkin sempat beredar terkait dengan beberapa pelaksanaan pemilu kira-kira kayak gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau atas nama politiknya gitu ya, politik di Unair secara keseluruhan kita belum pernah dapat. Tapi mungkin pengalaman pribadi masing-masing anak-anak politik itu banyak. Gimana pengalamannya? Hoax ya jatuhnya ya, kayak semacam berita bohong. Itu banyak juga teman-teman yang sampai sekarang tuh bahkan aku dapat cerita itu ada teman yang sampai sekarang tuh masih misleading gitu loh, Mas. Misleading terkait dengan
pemilih ini jadinya offline apa online. Oh gitu. Ada Iya, sempat kayak gitu. wacana dilaksanakan untuk electoral secara online seperti itu ya. Nah itu juga, tapi kalau berita hoaxnya sih lebih parah mungkin ke tiap-tiap calon-calonnya Calon-calon ya. dari ya mungkin saat ini seperti itu ya. Iya, karena kan kita jatuhnya aksesibilitas ke media sosialnya itu ya tinggi gitu. Iya, Nah, otomatis kita bisa ngelihat apapun info yang beredar ya dari situ sih. Oke, mungkin tadi dari mahasiswa, sedangkan kalau misal di masyarakat seperti itu, kira-kira menurut Hana itu apakah juga beredar banyak berita-berita bohong atau juga hoax seperti itu? Kalau di masyarakat mungkin aku bisa bilang aku ngelihat lewat keluarga dan lingkungan sekitar gitu ya Mas ya. Itu jelas banyak. Apalagi kan kita sering ngebacain grup WA Grup-grup gitu kan keluarga ya. Grup keluarga itu tuh banyak kan orang tua kadang suka nge-share Banyak kayak banget gitu. pasti. Nah, ada yang bilang jangan pilih ini karena ini. Karena Jangan pilih capres A karena capres A itu begini atau capres B kayak gini. Iya, Nah, padahal ketika di cross check gitu, cari beritanya, cari tahun berapa itu juga nggak valid banget. iya. Tapi itulah tantangannya. Menurutku ya tantangannya kita menjadi mahasiswa di antara masyarakat ya salah satunya buat menjelaskan perihal hal-hal yang nggak benar, menjelaskan lebih detail gitu. Karena kan jatuhnya kita juga bisa dibilang agent of change gitu Agent ya. of change juga seperti itu. Iya, terus juga kayak representatif masyarakat. Tapi di satu sisi kita juga kaum intelektual yang kebetulan karena kita juga lagi belajar gitu, kita pembelajar di sini. Berarti memang kita juga mungkin selain di bangku kuliah, tetapi juga kita harus berkontribusi ke masyarakat bahwa memang pendidikan politik itu juga sangat penting seperti itu. Iya. Nah, teman pemilih untuk tahu lebih detail terkait dengan tahapan-tahapan pemilu, teman-teman bisa mengakses website di www.infopemilu.kpu.go.id. Dan juga untuk mengecek nih, kira-kira teman-teman udah masuk daftar pemilih tetap atau belum, bisa dicek di www.cekdptonline.kpu.go.id. Nanti bisa dicek di sana apakah teman-teman udah termasuk dalam daftar pemilih tetap atau belum, ataupun juga terkait dengan tahapan-tahapan pemilu yang saat ini sedang berjalan. Bisa dicek di sana ya teman-teman. Oke. Kita akan break sejenak terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di kanal YouTube KPU RI. Teman pemilih yang baru bergabung, jangan kaget kalau hari ini podcast KPU RI diambil alih ataupun juga dibajak sama para mahasiswa. Ada dari UGM dan juga dari UNER, ada Mbak Hana dan juga aku Fahmi dari UGM, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin terkait dengan pendidikan pemilih dan edukasinya kayak gimana. Nah, kira-kira untuk edukasi pemilih sendiri ini, apakah mahasiswa juga memiliki peran yang sangat penting atau enggak kira-kira menurut Hana? Jelas itu Mas, kalau mahasiswa itu memiliki peran penting untuk edukasi. Itu salah satunya kalau aku ambil contoh ya, itu bisa kita lihat di proker-proker, biasanya itu kan ada ya, proker BEM, proker Hima gitu kayak. Aku mungkin ngambil contoh dari pengalaman dan prokerku sebelumnya, itu dari Hima Politik, itu ada proker yang edukasi soal pemilih pemula gitu. Pemilih pemula. Iya, jadi kayak pemuda-pemuda di desa itu perlu sadar gitu apa pentingnya pemilu, terus gimana cara cara melangsungkan kegiatan memilih kayak gitu. Terus gimana tanggal berapa dan calon-calonnya siapa aja. Berarti itu memang udah disosialisasikan semuanya, udah terprogram secara rapi gitu kan, dari BEM dan juga dari Hima seperti itu. Oke. Terus kira-kira untuk informasi yang diterima masyarakat, apakah juga mahasiswa juga berperan untuk bisa melakukan penyaringan seperti itu kan juga sekarang ini kan dunia digital kan lagi masif-masifnya gitu kan. Kira-kira kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk bisa menjadi agen untuk filterisasi informasi terkait dengan pemilu, khususnya untuk masyarakat? Oke, aku ngerti. Kalau kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu, aku aslinya punya beberapa pikiran yang sekiranya bisa diimplementasikan. Yang pertama itu, salah satunya mahasiswa itu membuat kajian. Kenapa begitu? Karena dengan banyaknya kajian yang naik dari mahasiswa yang kredibilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan, itu kan berarti berita-berita hoax itu akan tersingkirkan, dan kalaupun nggak tersingkirkan ya, kalaupun nggak terelakkan, itu seenggaknya bakal ditepis sama berita yang emang nyatanya kredibel gitu. Mahasiswa ini kan juga identik dengan pembuatan kajian, pembuatan tulisan, penerbitan artikel. Nah, itu kan bisa digunakan. Terus yang kedua juga dari lingkup media sosial, lingkup terkecil. Misal
kita main Twitter gitu, kita ngelihat ada berita hoax di Twitter. Sebagai mahasiswa mungkin kita bisa bikin thread lah, bisa bikin apa, bisa bikin tweet aja iseng-iseng. Tweet gitu ya. ya. Itu yang nge-quote retweet terus bilang kalau ini tuh aslinya gini-gini karena sesuai sumber dari ini tuh gini. Jadi intinya cara mahasiswa membantu meluruskan berita yang beredar di masyarakat itu kita bisa improve pelan-pelan dan itu bisa lewat grassroots ya kan, yang jelas ke masyarakat grassroots. Terus itu gimana caranya lewat celah-celah yang ada, contoh celah media sosial, terus berita, pers gitu kan ya. Terus juga dari lingkungan terdekat gitu, misalnya kita lagi ngobrol sama tetangga gitu, tetangga ngomong apa, terus ya kita kan sebagai ya berdoanya kita tahu gitu loh, kita gitu berdoanya kan. Tahu kita timbrung gosip gitu kan, biasanya kan? Di ibu-ibu di apartemen tukang sayur gitu, gitu apa sih? Ini apaan sih gitu kan pada gosip gitu kan. Terus nanti tiba-tiba kita sesuatu, emang iya ya Bu ya gitu kan, kok ibu-ibu kok bisa tahu kayak gini dari mana ceritanya gitu. Iya, ayah tahu sendiri, ayah di-share dari grup WA sebelah gitu kan. Sebelah itu gitu, yang ngomong, itu bapak-bapak itu tuh ngirim di grup WA kayak gitu ngirim di grup WA, akhirnya di forward many times ya, forwarded many times gitu. Kan biasanya kayak gitu nih. Nah, kita pergibahan ibu-ibu luar biasa gitu kan, apalagi kalau misal pemilu, jelang-jelang pemilu. Selain ibu-ibu juga bapak-bapak juga sama juga gitu kan. Oke. Terus juga terkait dengan apa namanya? Gimana sebagai mahasiswa, apalagi mau politik nih, untuk nyuksesin penyelenggaraan pemilu nantinya? Kalau sebagai mahasiswa ilmu politik, aku menempatkan diri untuk suksesi buat penyelenggaraan pemilu. Yang pertama jelas dari aku sendiri itu nanti ikut partisipasi, karena kan salah satu indikator kesuksesan pemilu itu adalah partisipasi masyarakat yang tinggi gitu. Nah, ketika kita mau berpartisipasi itu ada yang namanya keinginan kita dan pengetahuan kita gitu kan ya Mas ya. Berarti ada dorongan dari dalam diri, atau kita tahu itu pemilu itu untuk apa dan siapa yang nanti yang akan berkompetisi ataupun nanti dihadirkan di pemilu itu, siapa aja pilihan-pilihannya lah kayak gitu. Jadi aku rasa untuk meningkatkan partisipasi itu penting sosialisasi pemilu. Nah itu sih sebagai mahasiswa buat mensukseskan, mungkin kita bisa lebih memasifkan sosialisasi pemilunya gitu. Sosialisasi pemilu misalnya kayak tadi yang udah disebutkan gitu loh, yang saya mungkin di tweet ataupun juga misal sekarang kan banyak di TikTok tuh influencer apalagi gitu kan, teman-teman yang influencer followersnya ribuan, ya boleh banget bisa itu banget buat suksesin, apalagi mahasiswa gitu kan, pasti lewat di FYP ataupun juga nanti jadi apa namanya, jadi apa ya yang kalau naik loh FYP-nya ya sebutannya itulah FYP-nya kalau bisa naik kayak gitu. Maklum saya jarang main TikTok soalnya kan ya anak reels. Ini juga sih mungkin sosialisasi dari mahasiswa itu ya bisa, mahasiswa ini kan bukan orang yang bisa banget menyelenggarakan sosialisasi, karena itu kan juga ada tugasnya KPU gitu juga ya, gitu kan, penyelenggara pemilu. Nah mungkin mahasiswa ini bisa ngebantu untuk menggayat stakeholder terkait buat melangsungkan sosialisasi gitu. Terus di satu sisi juga mahasiswa ini menurutku bisa buat memastikan bahwa proses sosialisasi itu benar-benar menyeluruh gitu. Kayak yang tadi kita bahas pertama itu soal pemilu yang inklusif gitu. Jadi ketika sosialisasinya menyeluruh, terus masyarakat itu mengetahui siapa calonnya dan bagaimana dengan rigid gitu loh mengetahui, ya otomatis bakal, ya nggak mungkin dong kita tahu tapi kita nggak ada sedikit aja dorongan untuk ke sana gitu. Iya, benar. Ya selebihnya sih dorongan dari dalam diri, dan mungkin kita bisa tugasnya mahasiswa buat ya mengajak, ingetin terus kayak gitu. Nanti memang harus ada kolaborasi ya, mungkin dari KPUD ataupun juga dari KPU RI untuk menggait mahasiswa. Nah salah satunya dengan adanya podcast pemilu ini menjadi salah satu media untuk kita bersosialisasi, mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan pemilu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 yang sisa tinggal beberapa bulan lagi teman-teman. Seperti itu teman-teman pemilih mungkin bisa mengikuti dari media sosialnya KPU maupun juga kanal YouTube-nya KPU, bisa kita saksikan berbagai macam tayangan seperti itu. Nah, kira-kira menurut Hana nih untuk melaksanakan pemilu yang ideal. Menurut Hana sebagai mahasiswa, pemilu yang ideal itu kayak gimana sih sebenarnya? Pemilu yang ideal itu pemilu yang transparan, itu yang pertama.
pokoknya memenuhi kelima asas. Asas lu berjurdil itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Itu terpenuhi semua, itu pertama yang ideal. Dan yang kedua itu lagi-lagi ini aku disclaimer ya, aku perlu membawa lagi soal pemilu yang inklusif. Karena kebetulan di universitas aku juga salah satu pembahasan yang sering dibahas, yang agak muncul lagi gitu loh. Karena kan juga banyak akademisinya yang concern ke sana, itu soal pemilu dan isu-isu pemilu kayak gitu. Nah, aku jadi mikir kalau kayaknya bagus ketika pemilu ini ketika mahasiswa ini punya masing-masing tuh punya concern masing-masing, pemilu itu harus yang seperti apa. Nah, kalau aku pribadi, aku rasa pemilu yang ideal adalah pemilu yang inklusif. Yang mencakup semua kaum-kaum marginal dan semua yang terdaftar di DPT itu bisa memilih. Karena juga nggak jarang gitu kita ngelihat administratifnya ada sedikit masalah, atau kita juga ngelihat kalau TPS-nya kehabisan surat suara, itu kan kayak ya kurang bisa diterima gitu. Terus di mana pemilu ini menjadi inklusif ketika banyak penyelewengan kayak gitu. Iya benar banget ya, apalagi memang berkaca dari pengalamanku sendiri, teman-temanku yang waktu itu memang memilih di tahun 2019 itu ternyata masih banyak berbagai macam permasalahan, terutama ketika ada pemilihan di luar domisili asal mereka, dan mereka harus memilih di tempat mereka belajar ataupun juga di universitas yang mana memang sangat jauh dari domisilinya mereka. Mungkin kalau misal teman-teman, Hana sendiri kira-kira nanti milihnya di mana? Kalau aku kayaknya masih belum tahu ya, ada belum libur tahu apa ya? enggak. Cuma kalau nggak bisa libur, mungkin aku milihnya bakal di Universitas Erlangga di Surabaya. Nah, di Surabaya nanti ya berarti. Nah, kira-kira udah cek DPT apa belum? DPT udah dong. Udah terdaftar. Alhamdulillah ya, udah dicek DPT-nya ya. Teman-teman bisa untuk cek apakah teman-teman terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di www.cekdpt.kpu.go.id, dan juga teman-teman yang mungkin nanti kemungkinan juga nggak bisa milih di lokasi ataupun juga domisili asal teman-teman pemilih, bisa banget untuk mengajukan perpindahan pemilihan ke PPS atau juga PPK terdekat seperti itu yang dekat dengan lokasi domisili saat ini teman-teman. Misal kalau teman pemilih lagi ada di lokasi kuliah, nanti bisa ke kelurahan paling terdekat dengan kampus kalian seperti itu teman-teman. Betul banget. Oke. Nah, kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI. Teman pemilih yang baru bergabung, jangan kaget kalau sekarang podcast KPU RI lagi bersama dengan dua orang mahasiswa nih yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng ya. Cantik dan ganteng sih sebenarnya. Ada aku Fahmi dari UGM dan juga ada Hana dari Universitas Erlangga Surabaya. Nah, sekarang kita saatnya bacain pertanyaan dari teman pemilih yang sudah mengajukan pertanyaan di Instagramnya KPU Republik Indonesia atau KPU RI. Di sini ada satelit_demokrasi yang memberikan pertanyaan, apa sih kira-kira yang bikin anak muda malas ke TPS? Nah, kira-kira Hana ada pendapat nggak terkait dengan itu? Anak muda kok banyak yang malas nggak mau ke TPS, kira-kira kenapa? Oke. Ada dua sih kalau dari aku faktornya. Yang pertama itu soal si anak muda ini masih kurang mendapatkan pemahaman dan pengetahuan lebih perihal pemilihan umum, perihal pemilu. Karena ketika gini, misal Mas Fahmi mengetahui lebih jauh gitu loh tentang sistemnya pemilu, tentang cara memilih itu gimana, terus tentang calon-calonnya, otomatis kan Mas Fahmi punya interest lebih gitu loh, punya keinginan lebih untuk coba deh hadir. Karena kan Mas Fahmi juga udah menetapkan dari awal siapa yang kira-kira ideal sebagai presiden ke depannya atau legislatif ke depannya kayak gitu. Nah, kurangnya pemahaman ini kadang menghambat gitu teman-teman. Jadi kayak menghambat anak muda untuk kemudian sadar kalau pemilu ini tuh perlu. Pemilu ini tuh perlu untuk apa dan bagaimana, terus gimana ke depannya kayak gitu. Terus juga yang kedua itu dari aku ada kurangnya concern di lingkungan sekitar gitu. Jadi lingkungan sekitar nih masih kurang ada yang entah ngajak, ayo jangan lupa nanti 14 Februari kita ke TPS buat ini pemilu, atau ayo jangan lupa itu diperhatikan tuh capres kira-kira pilihanmu tuh siapa, atau coba deh lihat ini berita ini, masa sih capres ini kayak gini, kan itu juga bisa kan. Iya bener banget ya. Ketika concern dari lingkungan sekitar itu nggak mendukung, kadang itu berpengaruh gitu ke pribadinya si orang ini gitu.
Nah, gitu sih kalau aku. Concern dan juga tadi yang pertama tadi Pemahaman dari perihal pemilu ya. Mungkin pengetahuan. ya, kalau misal dari aku sendiri ya sebagai mahasiswa yang pernah ngalamin pemilu di tahun 2019, mungkin yang bikin anak-anak muda males untuk datang ke TPS itu sebenarnya terkait dengan administrasi seperti itu. Banyak banget teman-temanku yang mungkin terkait dengan kendala yang awalnya memang tadi di awal sudah disebutkan memang mereka harus meninggalkan tempat tinggalnya mereka dan juga harus memilih di sekitaran kampus. Mereka akhirnya juga dari mungkin PPS atau juga PPK mereka tidak terakomodir, akhirnya mereka enggan untuk melakukan pemungutan suara. Mungkin dari kampus bisa berkolaborasi dengan KPU agar bisa melakukan ataupun juga bisa berkolaborasi untuk melakukan pemungutan suara. Betul. Terutama bagi mahasiswa yang meninggalkan daerah asalnya, sehingga mungkin bisa terakomodir untuk pemilihan calon presiden nantinya. Intinya stakeholder gitu Stakeholder, ya Mas ya. iya. Keterkaitan seluruh stakeholder. Stakeholder juga harus berkolaborasi dalam hal ini. Ya, sepakat banget. Apalagi kira-kira kalau misal faktor lain selain tadi. Faktor lain mungkin ini ya, keyakinan seseorang yang berasalnya tuh dari stigma-stigma buruk. Stigma buruk ya. Stigma-stigma negatif gitu, itu juga kan kadang tuh menguasai suatu kelompok masyarakat gitu. Misalnya awalnya stigmanya itu sepihak, tapi kemudian ketika dibawa dari satu orang ke orang yang lain itu menjadi doktrin dominan yang bahkan nggak bisa dibenarkan kayak gitu. Ya kita tahu lah beberapa stigma perihal politik, perihal pemilihan umum, perihal presiden itu kan juga nggak baik-baik amat. Baik-baik ya. Pada akhirnya juga banyak yang pemilih pemula atau juga pemilih muda akhirnya memilih untuk putih apatis, atau juga golput seperti itu. Apatis juga menjadi salah satu hal yang memicu untuk golput seperti itu. Ya, jangan teman-teman ya. Jangan ya teman-teman ya. Ingat ya, tanggal 14 Februari 2024 harus datang ke TPS terdekat dari teman-teman pemilih. Oke, kira-kira Hana, ada pesan atau juga kesan buat teman-teman pemilih, terutama pemilih pemula dan juga teman-teman mahasiswa yang akan melakukan pemilihan atau juga pemungutan suara di bulan Februari 2024 nanti? Aku mungkin pesan ke teman-teman pemilih pemula gitu, pemilih-pemilih muda, terus mahasiswa, itu kalau kita tuh perannya lebih dari partisipan pemilu gitu. Walaupun dari dalam diri ya jangan sampai golput, tetap datang tanggal 14 Februari karena gimana juga sekarang suara pemilih muda itu dominan gitu. Iya, sangat dominan ya. Iya, sangat dominan dan itu penting banget buat kedepannya. Jadi jangan sampai, yang pertama pesanku jangan sampai golput, gunakan hak partisipasi masing-masing dari kita. Yang kedua adalah tetap lakukan tugas sebagai mahasiswa yang mana ada pengabdian ke masyarakat dan ada tanggung jawab menjadi representatif dari masyarakat gitu loh, dan penyambung lidah rakyat lah gitu istilahnya. Karena selain kita sebagai partisipan pemilu, kita juga punya kok tugas-tugas yang buat memperkenalkan perihal sistem memilih itu gimana. Nah itu ayo sama-sama untuk digaungkan lebih. Gitu. Harus kita berkolaborasi ya teman-teman ya, apalagi kan memang ini nanti juga menjadi ujung tonggak bangsa seperti itu kan, untuk bangun gimana nanti pemimpin kita. Terus juga kalau misal putih apakah juga tetap membawa perubahan? Betul ya, nggak bisa dibenerin. Justru kalau kita putih ya semakin gini-gini aja gitu kan bisa jadi ya Mas ya. Nah tapi gini Mas, ini aku pengen tanya juga, kalau dari Mas Fahmi ada nggak kesan-pesan sendiri buat pemilih muda? Oke, kalau misal dari aku sendiri mungkin teman-teman lebih bisa untuk mengenali karakter dari calon pemimpin yang teman-teman bakal pilih nantinya. Itu juga menjadi salah satu hal yang sangat penting, dan juga bisa mensosialisasikan informasi yang teman-teman dapat mungkin dari media sosial, dari teman-teman atau juga dari kampus seperti itu terkait dengan pelaksanaan pemilu ke keluarga ataupun juga ke masyarakat, agar memang masyarakat lebih paham dan juga keluarga lebih paham, lebih mengetahui dan siap untuk melaksanakan pemungutan suara di tanggal 14 Februari 2024 nanti. Oke, mungkin kita sudah berada di ujung podcast kali ini. Terima kasih banyak bagi teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast KPU RI. Aku Fahmi Fabian dari Universitas Gadjah Mada dan juga teman aku Hana Tuzakia dari Universitas Airlangga. Pamit undur diri, sampai jumpa di edisi podcast spesial KPU RI lainnya. Podcast KPU RI
terdepan berbicara kepemiluan. Bye, sampai jumpa di podcast selanjutnya.